Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk bab sebelumnya tentang trigonometri itu sudah selesai sampai rumus, jumlah, dan selisih trigonometris. Kemudian untuk pembahasan ulangan yang trigonometri kemarin juga sudah saya siapkan linknya, silahkan untuk pembahasannya dibuka, dipelajari, tapi di situ tidak saya bahas full step by stepnya, saya hanya pokok-pokoknya aja. Saya pakai rumus yang mana, pakai yang cara seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian langsung aja kita masuk ke matriks. Jadi buat yang belum tahu, matriks itu didefinisikan sebagai susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Jadi gini, ini misalkan ini adalah matriks A, ini matriks ya, susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang, dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Kemudian di sini ada istilah notasi, elemen, dan ordo. Matriks itu dinotasikan dengan huruf kapital. Nah, di sini notasinya itu ini penamaannya ya, penamaan. Ini notasi matriks. Dinotasikan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Kemudian ini merupakan baris pertama. Jadi baris itu yang mendatar ya, kolom itu yang vertikal. Terus ini baris kedua. Kemudian ini baris ketiga. Misalkan sampai baris ke M. Terus kalau baris yang horizontal yang mendatar, nah kalau kolom itu yang vertikal. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, terus misalkan sampai ini kolom ke N. Jangan sampai keliru baris sama kolomnya. Baris yang mendatar, kolom yang vertikal. Kemudian elemen itu yang mana? Elemen ya ini, elemen matriks, bilangan-bilangan yang ada di sini itu elemennya. Nah, ini kan ada A11, A12, A13, A23. Ini angkanya ini ada maksudnya. Misalkan kita ambil yang ini, A32. Nah, di sini ada angka depan dan ada angka belakang. Angka depan itu menunjukkan baris ke, ini kan A32 berarti baris ketiga. Terus angka belakangnya itu menunjukkan kolom ke. Nah, berarti ini karena ini A32, berarti elemen ini ada di baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga 1, 2, 3, kolom kedua 1, 2. Di sini itu. Berarti kalau yang misalkan yang ini berarti baris pertama, kolom ketiga gitu. Itu untuk elemen. Kemudian untuk ordo. Jadi ordo itu merupakan ukuran matriks. Ini ya di bawah tulisannya. Nah, ordo suatu matriks itu ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Untuk ordo saya langsung ke contoh soalnya aja biar nggak bingung. Contoh yang pertama, tuliskan ordo dari matriks A, 2, 6, 0, negatif setengah. Nah, untuk menentukan ordo berarti tentukan dulu banyaknya baris dan banyaknya kolom. Baris itu yang mendatar. Ini baris 1, baris 2, berarti ada 2 baris. Terus kolomnya, ini kolom pertama, ini kolom kedua, berarti ada 2 kolom. Nah, ordo itu ditulisnya baris dikali kolom. Ordo ditulis dalam bentuk perkalian, baris dikali kolom. Jadi ordo matriksnya ini 2 kali 2, ini tidak dikalikan. Terus ditulisnya, kalau nulis ordo itu ditulis seperti indeks. Jadi notasinya terus indeks kecil di bawahnya, ini ordonya.
Jadi ditulisnya dalam bentuk perkalian dan tidak dikalikan, karena perkalian ini menunjukkan jumlah baris dan jumlah kolom. Urutannya bilangan pertama itu menunjukkan jumlah baris, bilangan kedua menunjukkan jumlah kolom. Jangan sampai terbalik. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Ini ada matriks B, matriksnya ini. Nah, kita hitung jumlah barisnya dulu, kan ini baris 1, ini baris 2. Berarti ada 2 baris. Terus kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi ada 3 kolom. Nah, maka orde matriksnya tulisnya baris dikalikan kolom. Jadi ini barisnya dulu, barisnya kan tadi ada 2, terus dikali kolomnya 3. Jangan kebalik. Kalau kebalik jadi 3 kali 2 itu bentuknya nggak seperti ini, beda. Jadi hati-hati di sini, baris dulu baru kolom, jangan sampai terbalik. Baris yang mendatar, kolom yang vertikal. Silahkan ditulis dulu yang lengkap, jangan lupa dikasih nama. Kemudian ditulis itu lengkap sampai akhir ya. Kalau mau kamu dapatnya nilai bagus, ya nulisnya yang lengkap sama mengerjakannya yang betul. Jangan cuma asal ngeklik jebule oleh ming 0. Makanya dihitung disit sedurunge diklik ya. Oke, silahkan dicatat dulu. Sekarang saya sudah males ya kasih daftar nama anak-anak yang bermasalah itu di tugasnya. Wong diwae kayak bajek bae golek ngirim. Sing paling apal ya saya nggak cuma satu, tapi saya yang paling apal karena dari semester 1 nggak ada perubahan, di seperti itu kan juga nggak ada perubahan, itu Willy dari TKR 10. Silahkan yang dengar disampaikan ya, saya yakin anaknya nggak akan menonton ini. Kemudian untuk ini mohon maaf saya tidak sediakan PDF-nya, silahkan kalian tonton materinya dari video ya, karena kalau ini di PDF-nya jadi kurang lengkap, animasi tanpa animasi, jadi nanti supaya lebih jelasnya kalian lihat di video aja. Oke, silahkan ditulis dulu. Kemudian kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Misalkan ini diketahui ada matriks A ya, ini banyak banget. Yang pertama ditanyakan ordo matriksnya, berarti kita hitung. Ini saya tulis lagi di sini ya, di bawahnya kita hitung jumlah barisnya sama jumlah kolomnya. Baris kan yang mendatar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ada 7 baris. Terus kolom yang vertikal 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Jadi ordonya baris dikali kolom, ordonya itu 7 kali 5. Ditulisnya A 7 kali 5, tidak dikalikan jadi 35 ya. Kemudian ditanyakan lagi, ini A23, berarti yang ditanyakan adalah elemen baris kedua kolom ketiga. Baris angka pertama itu baris, angka kedua itu kolom. Jadi baris kedua itu kan di sini, kolom ketiga ini ya, 1, 2, 3. Nah, titik potong itu kan di sini, berarti A23 nya itu 0 tuh. Terus kemudian satu lagi yang ditanyakan A42, berarti ini elemen baris keempat kolom kedua, baris keempat 1, 2, 3, 4 di sini, kolom kedua 1, 2, sini 2, berarti di sini ketemu A42 nya itu 3. Jadi A42 3, seperti itu. Silahkan dicatat dulu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam matriks. Jadi ini nanti juga dicatat ya, ini juga dicatat lengkap sampai akhir. Macam matriks yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu matriks yang hanya terdiri dari satu baris, berarti cuma ada satu baris. Contohnya A, ini ordonya 1 kali 2, matriksnya ini 2, 5. Terus contoh berikutnya ada matriks B 1 kali 3, ini matriksnya. Jadi
kolomnya bebas mau berapapun, yang penting itu cuma punya satu baris, itu namanya matriks baris. Kemudian yang kedua adalah matriks kolom, kebalikannya matriks baris. Jadi ini matriks kolom itu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Ini contohnya matriks P dan matriks Q. Jadi matriks P punya satu kolom dan dua baris, Q satu kolom dan tiga baris ya. Ordonya 3 kali 1 berarti 3 baris 1 kolom. Barisnya juga bebas, yang ini yang penting hanya terdiri dari satu kolom. Mau misalkan dilanjut sampai 10 baris, yang penting kolomnya satu, itu namanya matriks kolom. Kemudian lanjut yang ketiga, matriks persegi. Kalau persegi sudah tahu ya, persegi itu bangun yang sisinya sama, panjang dan lebarnya sama. Nah, berarti matriks persegi itu matriks yang mempunyai banyak kolom dan banyak baris yang jumlahnya sama ya, baris sama kolomnya itu sama. Contohnya ini matriks A 2 kali 2, berarti dia punya 2 baris dan 2 kolom, sama ya. Kemudian matriks T 3 kali 3, ada 3 baris dan 3 kolom. Oke, ini masih ada lanjutannya, belum selesai, silahkan ini dicatat dulu sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian matriks yang ketiga itu matriks 0, dari namanya berarti kan sudah tahu. Matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya adalah angka 0 ya, jadi isinya elemennya semuanya 0. Kemudian matriks ini dinotasikan dengan huruf O. Jadi kalau matriks yang notasinya O tidak diketahui matriksnya, misalkan di soal, berarti ini matriks 0 ya. Ordonya boleh berapapun, yang penting elemennya semuanya 0. Oke. Misalkan ada angka 1 di sini, berarti itu bukan matriks 0. Oke, jadi semua elemennya harus 0. Terus selanjutnya ada matriks identitas. Jadi matriks identitas itu merupakan matriks persegi. Oh iya, kalau 0 ini matriksnya bebas ya, matriksnya bebas, bisa persegi, bisa matriks baris, bisa matriks kolom, atau bisa matriks persegi panjang. Pokoknya matriksnya bebas, yang penting semua elemennya 0. Tapi kalau di sini matriks identitas itu matriksnya pasti matriks persegi ya. Identitas itu merupakan matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya itu adalah 1 dan elemen selain elemen diagonal utama itu 0. Jadi diagonal utama itu yang sini. Nah, garis ke kanan ya, diagonal ke kanan, ini diagonal utama isinya 1 dan selain diagonal utama itu adalah elemennya 0. Nah, terus matriks identitas juga ada notasi khususnya. Matriks identitas dinotasikan dengan huruf I ya. Jadi kadang di soal ada matriks identitas tapi tidak dituliskan matriksnya, langsung gini aja, I berapa kali berapa gitu, I 2 kali 2 atau I 3 kali 3 atau I 4 kali 4, berarti itu matriksnya matriks identitas. Jadi diagonal utamanya 1, elemen selain diagonal utama itu 0. Kemudian ini yang 2 kali 2, misalkan 3 kali 3 ya seperti ini, identitas yang 3 kali 3, diagonal utamanya 1, selain diagonal utama elemennya 0. Terus lanjut matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga atas itu merupakan matriks persegi, ini juga matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya itu 0. Jadi di bawah diagonal utamanya 0, terus di atas diagonal utama itu angka selain 0. Contohnya diagonal utama yang ini ya, ini matriks B, ini enggak ada notasi khusus ya. Yang ada notasi khusus itu untuk matriks 0 dan matriks identitas. Misalkan ini kan diagonal utama, diagonal utamanya juga bebas, enggak mesti 1 kayak matriks identitas ya. Terus ini diagonal utama, bawahnya 0, atasnya selain 0. Kemudian satu lagi matriks C 3 kali 3 persegi ya, diagonal utama ini bawahnya 0, nah atasnya bebas. Kemudian terakhir matriks segitiga bawah, berarti sama dengan segitiga atas, hanya kalau segitiga atas bedanya itu yang
0 itu yang di bawah diagonal utama, tapi kalau segitiga bawah yang elemennya 0 itu di atas diagonal utama. Jadi seperti ini contohnya. Diagonal utama atasnya yang 0. Ini juga nih. Ini diagonal utama atasnya 0. Jangan terbalik antara segitiga atas dan segitiga bawah. Segitiga atas itu yang 0 itu yang bawah, segitiga bawah itu yang 0 yang atas. Oke, itu untuk matriks. Silahkan dicatat. Dicatatnya jangan cuma sekilas-sekilas ya, apalagi untuk contoh soalnya dicatat, matriksnya ditulis. Pengalaman kemarin-kemarin kamu kalau ada gambarnya itu gambarnya tidak ikut ditulis. Padahal misalkan aturan sinus, aturan kosinus itu gambar sangat dibutuhkan untuk mengerjakan soal. Padahal ming gambar segitiga tok B abot banget, padahal ming segitiga tok loh. Oke, silahkan ditulis yang lengkap. Jangan upload catatan temanmu. Ya, tapi Bu Guru wis males ngomongi soalnya kok domong ya anu aja baik. Jadi sekian untuk matriks ini dulu. Silahkan tugasnya dikerjakan di link tugas ya. Jangan asal ngirim foto. Sekali lagi, jangan asal ngirim foto. Nyatetnya lengkap, jangan cuma judul depannya tok ya. Percuma kok nyatet judul ngarah petok ngarah nggo absen. Oke? Terima kasih, sekian untuk hari ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.